Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kembali bersyukur dan memperbanyak ucapan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Pada maghrib yang penuh berkah ini hanya atas izin dan kehendak Allah lah kita bisa duduk di sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita bersama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Manusia itu akan dapat mulia di sisi Allah karena ada iman dan karena ada ilmu. Sekali lagi, mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita insyaallah. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah syariat Islam itu senantiasa kita tauladani, senantiasa kita jadikan contoh, karena hanya dengan mengabulkan panggilannya lah kita bisa selamat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk berada di atas sunnahnya lalu kita kabulkan, itulah jalan keselamatan. Sama persis seperti Nabi Nuh ketika mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam kapalnya, yang masuk ke dalam kapalnya itu selamat, yang tidak mau masuk ke dalam kapalnya maka tenggelam. Kita tinggal memilih mau selamat atau mau tenggelam. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Orang yang cerdas tentu saja adalah mereka yang senantiasa memilih yang terbaik untuk kehidupan dia, baik di dunia apalagi kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan coba melanjutkan kajian fikih kontemporer kita. Pertemuan yang terakhir yang sudah kita bahas adalah terkait dengan problematika kontemporer dalam catatan sejarah. Kita sudah angkat banyak contoh, baik itu yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang ada pada masa sahabat, dan semakin ke ujung itu semakin banyak problemnya. Kalau dulu terjadi permasalahan di masa Nabi, ada orang yang langsung tempat mengadu, dan itu adalah Rasul yang masih mendapatkan wahyu. Ketika Rasul tidak ada, sahabat-sahabat mereka lah orang-orang yang menjadi sumber untuk penyelesaian masalah. Khulafa ar-Rasyidin itu sumber untuk menyelesaikan masalah. Mereka adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan terbiyah secara langsung dari Rasul, maka cara mereka menyelesaikan masalah sama persis dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa tabi'in itu masih juga sama.
karena mereka masih menjadi bagian dari generasi yang terbaik yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya semakin ke ujung permasalahan akan semakin banyak. Kalaulah kita bicara tentang catatan sejarah problem kontemporer yang terjadi pada masa Imam Mazhab, pada masa setelahnya, sampai pada masa kita hari ini, tentu saja kita akan menemukan banyak permasalahan yang ternyata memang memerlukan jawaban dalam pandangan fikihnya. Dan Islam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang terakhir, dan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Hanya saja diperlukan kecerdasan setiap generasi untuk membuktikan apakah benar-benar Al-Quran dan Sunnah itu mampu menyelesaikan masalah atau tidak. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan munculnya para ulama, para mujaddid, orang-orang yang paham dengan konsep bagaimana beristihad, selalu dihadirkan oleh Allah dalam setiap generasi. Maka kita pun hari ini, kalau seandainya mengalami permasalahan yang ada, kita juga bisa bertanya kepada para ulama-ulama, para orang-orang yang memang mengerti dalam persoalan ini. Baik, ikhwati fillah, mungkin kita tidak akan melanjutkan cerita dari catatan sejarah ini. Kita akan langsung masuk saja pada slide yang berikutnya. Tahapan penyelesaian masalah kontemporer. Kalau seandainya terjadi masalah yang baru dalam kehidupan kita, bagaimana cara menyelesaikannya? Apa tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada satu kesimpulan hukum untuk masalah yang terjadi? Karena enggak tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada hukum. Enggak. Para ulama tidak langsung seperti itu. Maka ada tahapannya, ada langkah-langkahnya, ada khutuwat. Nah, ini yang akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer. Tahapan ini sangat penting sekali. Kalau tidak dilakukan, niscaya kita tidak akan sampai kepada kesimpulan hukum yang diinginkan. Nah, yang pertama sekali yang harus dilakukan untuk mencari hukum masalah baru itu, yang pertama sekali adalah tasawwur al-mas'alah. Tasawwur al-mas'alah itu, tasawur itu mencoba untuk memahami secara baik masalah yang terjadi. Jadi harus dipahami dulu substansi, hakikat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Maka tasawurul masalah itu mengenali hakikat persoalan dan substansi yang terjadi agar dapat memberikan hukum yang tepat untuk persoalan tersebut. Itu arti tasawur. Kalau kata surah itu artinya kan gambar. Tasawwara mencoba untuk menggambarkan, menganalisa secara mendalam, secara baik agar kita paham dengan hakikat masalah yang terjadi. Di sini kita tidak cukup untuk berpegang pada istilah, pada nama. Karena sering nama itu tidak sesuai dengan substansinya. Oleh karena itu kita tidak boleh menetapkan hukum hanya semata-mata berdasarkan kepada nama tadi itu. Berubah pun namanya, kalau hakikatnya sama, maka hukumnya akan tetap sama. Maka merubah nama tidaklah semata-mata merubah hukum.
Bank itu kalau disebut bank syariah, walaupun syariah namanya, tapi kalau seandainya substansinya sama dan konvensional, maka hukumnya akan tetap sama. Maka yang penting itu bukanlah merubah nama. Ini ketika nampak bank syariah sudah mulai maju, buru-buru semua bank membuat divisi syariah, rubah namanya. Mudah-mudahan substansinya juga berubah, bukan sekedar nama. Karena ada kaidah dalam muamalah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya. Ada buku menarik ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi, 7 kaidah penting dalam muamalah. Nah, di antara kaidahnya itu adalah bahwa al-ibratu laysat bil asma wa innama al-ibratu bil musammayat. Yang menjadi patokan dalam menghukumi sesuatu itu bukanlah nama, tapi yang menjadi patokan untuk hukum sesuatu itu substansi. Kalau ada minuman, ini minuman dia, kita kasih nama minuman yang haram, tapi isinya halal. Apakah merubah hukum? Tidak. Jadi al-ibratu laysat bil asma. Yang menjadi patokan bukanlah nama. Wa innama al-ibratu bil musammayat. Tetapi yang menjadi patokan adalah al-musammayat, substansi hakikat dari sesuatu. Oleh karena itu, hadiah dinamakan hadiah, tetapi substansinya adalah sogok. Maka hadiah itu menjadi haram. Saya tidak nyogok dia, saya cuma ngasih tanda terima kasih saja. Kalau tanda terima kasih kan boleh oleh agama kan. Tapi yang ini tanda terima kasih atau tidak? Yang dipandang bukanlah nama, tetapi musammayat, hakikatnya. Maka dulu Umar bin Abdul Aziz menolak dikasih hadiah. Ada rakyatnya ngasih hadiah, ditolak oleh Umar bin Abdul Aziz. Rakyatnya bilang, kenapa kamu tolak? Bukankah Rasul menerima hadiah? Kenapa kamu menolak sesuatu yang dulu Rasul pernah menerimanya? Dijawablah oleh Umar bin Abdul Aziz, hadiah pada masa Rasul itu benar-benar sebagai hadiah, tapi hadiah pada masa saya itu sudah berubah menjadi riswah. Maka dia tidak mau menerima. Begitulah kehati-hatiannya. Bahkan kalau kita baca kehati-hatian para ulama dulu dalam persoalan hadiah, itu bisa kita baca bagaimana mereka sangat berhati-hati sekali. Ada yang mengatakan begini, seandainya ada seorang hakim kehujanan, lalu ada orang lain yang memberikannya payung, mereka mengatakan jangan ambil payung itu oleh seorang hakim. Kenapa demikian? Karena siapa tahu nanti yang memberi payung itu berperkara di hadapan hakim, sehingga bantuannya tidak lagi murni menjadi, padahal belum terjadi kan. Siapa tahu nanti itu bentuk dari kehati-hatian mereka yang diceritakan dalam buku-buku yang ada. Nah, jadi tasawurul masalah itu sangatlah penting agar kita paham betul sebelum memberikan hukum. Dan sekedar nama tidak cukup. Kita bisa mengambil beberapa contoh dalam persoalan ini. Di antara contoh yang ada di sini ada namanya qatlur rahmah. Qatlu itu artinya membunuh. Rahmah itu kasih sayang. Membunuh karena sayang. Kalau dalam istilah ilmiahnya eutanasia. Jadi eutanasia, ada seseorang yang merasa kasihan, katakanlah seorang anak kasihan menengok ayahnya yang sudah sakit lama sakit, tak sembuh-sembuh, tapi tak juga meninggal. Karena dia kasihan nengok ayahnya, maka diadakanlah atau dilakukanlah qatlur rahmah, membunuh karena sayang.
Dimintanya dokter itu untuk memberikan satu suntikan yang dengan suntikan itu pelan-pelan dia akan mati, akan meninggal. Apa hukumnya? Apakah dibolehkan atau tidak? Nah, ini dibahas oleh para ulama, khususnya dalam kaitannya dengan fikih kontemporer. Sehingga dibagi-bagilah eutanasia itu kepada dua. Ada eutanasia pasif, ada eutanasia aktif. Kalau yang aktif seperti tadi, memang diupayakan agar dia cepat meninggal. Tetapi yang pasif, kalau eutanasia yang pasif itu begini, ketika sudah berobat kemana-mana, tak juga sembuh-sembuh, mungkin uang sudah habis, lalu pasrah, tak sanggup lagi untuk berobat. Obatnya mahal-mahal, tak sanggup lagi untuk dibeli. Kalaupun ingin berhutang, tak ada jaminan akan bisa membayar hutang. Menghentikan obat untuk yang sakit, itu sesungguhnya adalah eutanasia pasif. Eutanasia juga, tapi pasif. Hanya pasrah menunggu keadaan saja, mudah-mudahan sehat. Karena upaya sudah dilakukan, uang juga sudah habis. Sehingga dibeda-bedakan oleh para ulama. Kalau yang aktif itu sesuatu yang memang sangat terlarang. Tapi kalau yang pasif, karena keadaan yang memang sudah membuat mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pengobatannya, ya apa boleh buat, itu lebih ringan daripada yang tadi. Maka bisa-bisa memang tidak berdosa, bukan karena keinginannya untuk mempercepat kematian, tapi kemampuan yang sudah habis. Cuma hubungannya dengan tasawur masalah ketika sudah dipahami baik-baik, qatlur rahmah tadi, membunuh karena sayang itu, kalau dalam kajian fikih, dalam fikih mawaris, itu membunuh salah satu dari penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Membunuh. Jadi kalau ada anak membunuh ayahnya, anak yang membunuh ini terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Pertanyaannya, qatlur rahmah ini kira-kira membunuh atau tidak? Apakah dengan itu nanti mereka terhalang mendapatkan warisan? Bagaimana kalau seandainya justru yang bersepakat itu semua anaknya? Kalau semua anaknya yang bersepakat, lalu itu menghalanginya untuk mendapatkan harta warisan, berarti siapa yang akan mewarisi dia? Karena anak-anaknya sudah bersepakat untuk, karena sayang, karena kasihan. Ini sebenarnya fikrah ini tidak datang dari umat Islam. Jadi fikrah seperti ini tidak datang dari ajaran Islam gitu. Karena Islam, bagaimana Islam itu mendidik anak, bahkan khususnya ada ayat yang khusus agar anak itu memberikan perhatian lebih kepada orang tua yang sudah berumur, yang sudah lanjut usia. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Bagaimana terhadap kedua orang tua senantiasa berbuat baik. Bahkan ketika dia sudah tua, jangan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan maki-maki dia, jangan dihardi dia, jangan ucapkan uff. Itu semua adalah bimbingan. Oleh karena itu ada pahala di situ. Ada kebaikan yang akan dinilai oleh Allah sebagai pahala yang besar ketika seorang anak memberikan perhatian lebih kepada orang tuanya ketika orang tuanya memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dalam syariat Islam. Maka seperti panti jompo itu bukan fikrah Islam itu. Menempatkan orang tua di panti pada saat seharusnya di mana anak berbakti kepada orang tua. Kadang-kadang alasannya karena kesibukan dan lain sebagainya. Itu sisi mungkin ada positifnya, tetapi sisi negatifnya akan lebih nampak terlihat kalau kita bawa kepada konsep dalam syariat Islam. Nah, oleh karena itu eutanasia, qatlur rahmah, membunuh karena sayang,
Itu sebenarnya juga bukan fikrah dari Islam. Karena ketika orang tua ditakdirkan dalam keadaan sakit, siapa tahu itu sesungguhnya adalah cara oleh Allah untuk memberikan kemuliaan pada keduanya, baik kepada orang tua yang sedang sakit lama ataupun kepada anak yang sedang mengurusi orang tuanya yang sedang sakit. Ini yang harus dipahami sebenarnya. Jadi bisa saja itu adalah cara oleh Allah, pintu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada anak dan orang tua. Seperti apa pintu kemuliaannya? Orang tua yang sakit lama, yang jika dia menghadapinya dengan penuh kesabaran, jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Anak yang begitu sabar dalam menghadapi orang tuanya, siapa tahu itu juga cara oleh Allah untuk memberikan kemuliaan dan keampunan pada anak-anaknya. Nah, begitulah kemuliaan ajaran Islam. Begitu ajaran agama kita mengajarkan. Nah, oleh karena itu, walaupun di sini dibahasakan dengan qatlu, dengan membunuh, tapi tidak mesti langsung disamakan membunuh dalam artian penghalang sebagai mendapatkan harta warisan. Karena ada tasawur yang harus jelas di situ. Namun tadi sudah kita katakan bahwa dia dibeda-bedakan, ada yang euthanasia aktif dan ada yang euthanasia yang pasif. Apalagi yang pasif, tentu tidak bisa, benar-benar tidak bisa disamakan dengan membunuh hanya karena mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan. Baik, itu yang pertama. Jadi apapun masalah yang terjadi, apapun masalahnya, harus ada tasawur. Persoalan jual beli kredit umpamanya, boleh atau tidak? Tengok dulu seperti apa transaksinya, seperti apa penjualannya. Apakah semua jual beli transaksi kredit itu menjadi sesuatu yang terlarang atau tidak? Ada buku Taqiyuddin Al-Utsmani, ketika ia membahas persoalan jual beli kredit itu namanya al-bai'u bit-taqsid. Istilah Arabnya al-bai'u bit-taqsid. Tidak semua bentuk jual beli kredit yang merupakan sesuatu yang terlarang dalam agama. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Mana yang dibolehkan? Asalkan jelas harga dan masa pelunasan. Boleh tidak kita memberikan harga berbeda? Ini harga cashnya segini, kalau harga kreditnya segini. Dilebihkan harga kredit daripada harga cash. Jadi dua-duanya mendapatkan kemudahan sebenarnya, mendapatkan keuntungan. Yang ini diuntungkan oleh masa pembayaran yang memang tidak sekaligus, yang pemilik barang diuntungkan oleh sesuatu yang harga lebih yang akan dia dapat. Tapi kalau cash nih harganya langsung bawa barang ambil, namun harus jelas berapa harganya dan berapa masanya. Kemudian tidak ada istilah penambahan atau denda-denda kalau seandainya ada keterlambatan. Kalau seandainya terlambat nanti sehari dendanya segini, kalau 2 hari, pokoknya setiap kelipatan sehari nanti ada denda, itu nanti akan menjadi riba. Untuk menentukan hukum itu tentu perlu tasawur. Perlu kita mencoba mengenali hakikatnya, seperti apakah transaksi yang berlangsung. Ketika sudah dipahami, disitulah nanti bisa menetapkan hukum. Kalau tidak, maka tak akan pernah bisa penetapan hukum itu benar. Kalau tak dipahami. Ada satu contoh disampaikan oleh Yusuf Qaradawi tentang salah satu bentuk kesalahan tasawur dalam menetapkan sebuah hukum. Contoh yang beliau sampaikan, apakah ada yang menyamakan hukum rambut palsu itu dengan kerudung yang juga menutup rambut? Kan kalau perempuan menutup rambutnya harus ditutup rambut. Sekarang ditutup rambutnya pakai rambut palsu. Rambut aslinya kelihatan atau tidak?
Tidak. Sama ke hukumnya dan kerudung? Bukankah dia sudah menutup rambutnya? Tapi dia menutup rambutnya dengan rambut palsu. Nah, kesalahan tasawur sebahagian itu menghukumkan tidak mengapa karena dia sudah menutup rambutnya. Ini tasawur yang salah. Padahal menutup rambut dengan rambut palsu itu tidaklah sama dengan menutup rambut dengan jilbab atau dengan kerudung. Karena rambut palsu masih seperti rambut. Maka Nabi melarang dalam hadisnya berpakaian yang ketat, berpakaian yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh, padahal dia berpakaian. Kenapa dilarang oleh Nabi? Bukankah dia sudah berpakaian? Tapi ternyata pakaian yang dia pakai tetap memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Dan itu tanda dari ciri-ciri akan semakin dekat hari kiamat, kata Rasul. Karena dalam hadis dikatakan ada dua hal, kata Rasul, yang belum muncul pada zaman sekarang ini, yang belum saya nampak, kata Nabi. Salah satu dari yang dua itu nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Itu salah satunya. Perempuan dia berpakaian tetapi telanjang. Dia berpakaian tapi sama dengan tidak berpakaian. Ma'ilatun mumilat, goyang-goyang, lenggok-lenggok di hadapan laki-laki. Kata Rasul, itu salah satu dari semakin dekatnya kiamat nanti di akhir zaman. Kata Rasul, yang saya belum nampak itu. Jadi pada masa Rasul berarti belum ada perempuan yang sepertinya berpakaian tapi sama dengan tidak berpakaian dan bergoyang-goyang, lenggak-lenggok di hadapan laki-laki. Tengok aja yang TikTok itu, mana banyak laki-laki apa perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan, mana yang lebih banyak? Itulah yang ma'ilatun mumilat itu, yang goyang-goyang, yang enggak jelas. Dia sedang merusak harga dirinya sendiri, dan dia bangga pula dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi balik kepada yang tadi, kesalahan tasawur akan menyebabkan kesalahan memberikan hukum. Kalau disamakan rambut palsu dengan menutup rambut seperti menutup dengan pakaian, maka itu tasawur yang salah. Nah, oleh karena itu langkah pertama adalah tasawur al-masalah. Langkah yang kedua yang harus dilakukan dalam menyelesaikan fikih kontemporer itu adalah at-takyif al-fiqhi. At-takyif itu dari kata kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Bagaimana di sini adalah memastikan metode dan cara yang paling tepat dalam menetapkan hukum dan mencari hukum yang paling tepat untuk suatu masalah. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya, metode apa yang akan digunakan, teori mana yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini langkah yang kedua. Dan takyif ini hanya akan bisa dilakukan kalau seandainya sudah tasawur. Jadi kalau sudah dibaca baik-baik masalah itu, nampak oleh kita substansi dan hakikat masalah, ketika itulah baru nampak kira-kira ini penyelesaiannya pakai apa. Apakah penyelesaiannya pakai qiyas? Kalau pakai qiyas itu kan berarti hukum baru, masalah baru yang sama nanti hukumnya dengan masalah lama yang ada nas. Masalah baru ini tidak ada nasnya, tapi masalah lama ada nasnya. Mungkin ada kesamaan ilat. Kalau ilatnya sama, maka dia akan menjadi hukum akan mendapatkan hukum yang sama. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dalam ekonomi, apapun bentuknya transaksi keuangan yang dilakukan hari ini, asal di situ ada salah satu dari yang tiga. Jadi dalam transaksi keuangan kita, apa saja modelnya, tapi ada salah satu dari yang tiga. Ada riba, atau ada gharar, atau ada zulm. Zulm itu menzalimi, ada hak orang yang terabaikan. Kalau gharar itu
ketidakjelasan yang ada pada barang. Jika ada salah satu yang tiga ini, apa sajalah bentuk transaksinya, maka hukumnya akan menjadi haram. Kenapa? Karena ada ilat yang sama. Mungkin saja berbagai macam transaksi yang dilakukan hari ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam hadis Nabi. Cuma ada masalah lama yang ilatnya sama, ada dalam Al-Quran, sehingga atau ada dalam hadis, sehingga hukumnya akan menjadi sama. Nah, jadi setiap transaksi asal di situ ada ribanya, maka ia menjadi haram. Atau ada gharar dan ada zulmnya, maka akan menjadi haram. Cara membedakan gharar dengan zulmu itu, gharar itu ketidakjelasan pada barangnya yang tidak jelas. Nabi melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il ma'dum. Nabi melarang untuk melakukan transaksi pada barang yang tidak ada, yang tidak nampak, tidak jelas. Ada hadis lain, naha an bai'il gharar. Langsung Rasul mengatakan seperti itu. Nabi melarang untuk melakukan jual beli yang di situ ada gharar. Di antara bentuk barang yang belum jelas atau tidak nampak itu, yang ada gharar itu dalam hadis, ats-thimar qabla budui salahiha. Buah-buahan yang belum nampak masaknya, belum nampak matangnya. Jadi masih bunga, dia masih putik. Ada orang punya mangga, batang mangga, pohon mangga, itu lebat kali bunganya. Diperjualbelikanlah bunga itu seharga buah, karena diperkirakan nanti buahnya akan menjadi banyak. Itu dilarang oleh Nabi. Nabi langsung melarangnya. Kenapa demikian? Ada gharar. Kata Rasul, siapa yang menjamin bunga atau putik itu akan berhasil menjadi buah? Tidak ada. Karena itu semua adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gharar, ketidakjelasannya ada pada barang. Kalau zulm, itu persoalannya ada pada tingkah dan sikap. Jadi bukan pada barangnya, tapi pada sikap penjualnya. Timbangan yang dirubah-rubah di 1 kilo itu kalau diukur ulang timbangannya tidak lagi ketemu 10 on, tapi yang ketemu adalah 8 atau 9, karena ternyata di salah satu sisi timbangannya ada paku yang untuk memperberat dan lain sebagainya. Itu zulm namanya. Jadi kalau hubungannya sama ketidakjelasan barang, itu gharar. Tapi kalau hubungannya dengan tingkah dan sikap, itu adalah zalim. Maka apapun bentuknya di antara yang dua, maka menjadi sesuatu yang terlarang dalam bertransaksi. Nah, jadi taqiyyu fiqhi adalah berusaha untuk menentukan bagaimana cara menyelesaikan hukum, konsep mana yang akan dipakai, apakah pakai qiyas, apakah pakai melihat maslahah. Maka muncul 3 istilah istihad. Jadi ada 3 istilah istihad. Ada namanya istihad bayani, ada namanya lagi istihad ta'lili, ada yang ketiga namanya istihad maslahi. Kalau istihad bayani, bayanin nusus, itu untuk memberikan penjelasan nas-nas yang ada. Nah, kalau ta'lili itu beristihad dengan melihat ilat yang ada pada masalah yang baru, yang ingin dicoba samakan dengan masalah yang lama. Sedangkan istislahi itu memandang dari sisi maslahat, dari sisi kemaslahatan yang ada. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu pernah mengatakan, apabila kalian kesulitan untuk menemukan hukum satu persoalan, jadi tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, belum juga ada istihad para ulama terdahulu untuk masalah itu, sulit menemukan, maka hendaklah dilihat dari sisi mafsadah. Kalau dia akan mendatangkan kerusakan, jika masalah itu akan mendatangkan mudarat bagi kehidupan, maka pasti Islam melarang. Dan mungkin Islam membolehkan sesuatu yang memberikan kerusakan atau kemudaratan secara umum bagi masyarakat. Karena Islam itu datang untuk memberikan kemaslahatan.
Dan kalau seandainya di situ ada maslahatnya, jelas kemaslahatannya, bukan hanya sekedar dugaan-dugaan, mendekati kepada kepastian maslahat yang ada, maka insya Allah Islam juga akan membolehkannya. Nah, itu konsep sebenarnya dalam melihat persoalan kontemporer. Nah, dalam taqiq fikih begitulah caranya. Bagaimana para mustahid. Nah, ini kita tentu saja bicara mustahid kan, karena tidak semua orang yang akan berhak atau bisa untuk melakukan tahapan-tahapan ini. Tahapan ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Walaupun gelarnya sudah sampai ke puncaknya, tapi kalau memang bukan bagian dia tidak berhak untuk mengutak-atik persoalan hukum. Jangan mentang-mentang sudah mendapatkan gelar yang tinggi, gelar yang tinggi pada akademiknya, tapi bukan bagian dia, maka tetap saja dia tidak punya hak untuk menyelesaikan persoalan agama. Mari kita hargai agama ini. Ada orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu, maka mereka akan menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Apa yang dilakukan dari contoh-contoh yang kita sampaikan dulu pada masa Nabi, pada masa sahabat, ketiga model tadi ada itu. Ada memandang persoalan karena tidak dipandang dari sisi ilatnya, maka yang dipandang dari sisi kemaslahatannya. Nah, ini Umar bin Al-Khattab dulu pada banyak contoh yang kita angkat itu cenderung menggunakan konsep maslahat. Penetapan tolak 3 sekali ucap dihukumkan 3 itu hanya pada masa Umar. Pada masa Abu Bakar tidak. Pada masa Rasul juga belum. Tapi pada masa Umar, ketika diucapkan lafaz cerai itu 3 kali dalam satu majelis, maka Umar menghukumkan tolak itu jatuh 3 oleh Umar. Padahal hukum asalnya adalah 1. Atas dasar apa Umar bin Al-Khattab melakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kemaslahatan, karena banyak tabiat suami pada masa itu yang sudah begitu mudah mempermudah persoalan melafazkan cerai itu. Jadi ketika diucapkan kamu saya ceraikan 3 sekaligus, dulu 1, pada masa Umar 3. Atau kalau diucapkan anti talik, anti talik, anti talik, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Berapa jatuh tolak? Oleh Umar pada masa itu 3. Tapi pada masa sebelumnya hanya 1. Yang dijadikan patokan ketika itu adalah untuk mendapatkan kemaslahatan agar berubah tabiat-tabiat orang-orang yang begitu mudah untuk mengucapkan lafaz cerai. Nah, oleh karena itu taqiq fikhi ini adalah langkah yang kedua yang harus dilakukan setelah benar-benar tasawur, benar-benar mengerti dengan permasalahan yang ada. Yang ketiga, kalau sudah tasawur dan sudah takyif, sudah tahu mana apa kira-kira konsep yang paling tepat untuk memutuskannya, barulah yang ketiganya tatbiqul hukum, menerapkan, mengaplikasikan hukum sesuai dengan tempatnya. Maka tatbiqul hukum itu mengaplikasikan dan menempatkan hukum yang tepat pada persoalan yang tepat sesuai dengan ketentuan waktu, tempat, dan ilat pribadi seseorang. Kenapa dikatakan sesuai dengan ketentuan waktu, tempat, ilat, pribadi? Karena ada di antara hukum, kalaupun sudah ditetapkan satu hukum umum, tapi bisa saja hukum umum itu sulit diterapkan, atau ada orang lain yang dikecualikan dari hukum umum itu. Ada itu. Dalam kajian fikih kita bisa temukan banyak contoh. Kalau umpama kita mau ambil satu contoh, itu KB membatasi jumlah anak yang hanya 2 atau 3, apalagi karena takut miskin, jelas Al-Quran yang melarang.
La taqtulu auladakum khasyata imla. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Maka hukum asalnya membatasi jumlah anak karena takut miskin, itu ayatnya yang tadi. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki anak kalian itu, kami juga yang memberikan rezeki kalian. Kenapa kalian takut-takut dalam persoalan rezeki? Jangankan anak itu, kalian pun saya yang beri rezeki, kata Allah. Karena sama aja, satu pun anaknya Allah juga yang beri rezeki. 5 pun anaknya Allah juga yang berikan rezeki. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk punya anak lebih dari 2 atau 3. Ada orang yang mungkin setiap kali melahirkan dia dengan cara operasi sesar, yang memang membatasi jumlah. Kalau dia akan hamil lagi, itu bisa-bisa mengancam nyawa. Berarti hukum umum tadi tidak bisa diberlakukan pada orang. Nah, maka tatbiqul hukum, bagaimana mengaplikasikan hukum sesuai dengan keadaannya. Ada hukum umum, tapi tidak mustahil nanti ada orang-orang tertentu yang dikecualikan. Ini ada sebenarnya dalam kehidupan kita. Contoh, menerobos lampu merah, traffic light itu akan menjadi satu kesalahan di mata polisi. Tapi ambulan lewat kan? Kalau ada ambulan lewat, walaupun warnanya merah, dia lewat tuh. Kok bisa? Berarti ada pengecualian. Jadi tidak semua hukum itu nanti diterapkan sesuai dengan hukumnya jika ada alasan syar'i yang bisa memalingkan seseorang dari hukum umum tadi, dan alasannya benar-benar syar'i, maka dalam kajian fikih itu ternyata sesuatu yang legal, tidak salah untuk memberikan hukum yang berbeda. Dan Al-Quran sebenarnya sudah mengajarkan kita juga untuk seperti itu. Puasa Ramadan wajib, tapi kalau sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Udah dinyatakan wajib oleh Allah, kutiba alaikumusiyam, kata Allah. Tapi kalau kalian sakit, boleh tidak berpuasa saat sakit itu, asalkan diganti nanti pada masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu pada poin yang ketiga, tatbiqul hukum, mengaplikasikan hukum yang sudah dirumuskan, yang sudah ditentukan apa hukumnya, tinggal diaplikasikan sesuai dengan keadaan. Maka bisa saja hukum umum lalu ada pengecualian. Itulah sebabnya Imam Syatibi itu membagi-bagi hukum itu kepada 2. Ada yang disebut dengan al-hukmul asli, hukum asal, hukum yang bersifat umum. Tapi ada nanti al-hukmut tabai atau al-iqtida' at-tabai, hukum di mana hukum itu bisa dikecualikan dari hukum umum. Baik, ikhwati fillah, saya kira itu mungkin materi kita pada maghrib ini. Jadi 3 inilah tahapan untuk menyelesaikan semua problematika kontemporer. Wajib melalui 3 tahap ini. Pertama, ditasawur dulu, benar-benar dipahami. Yang kedua, baru ditakif, dicari apa kira-kira konsep yang paling tepat untuk penyelesaian hukumnya. Dan yang ketiga, tatbik, barulah diaplikasikan hukum itu di lapangan, dengan catatan ada kemungkinan-kemungkinan untuk dikecualikan jika memang ada alasan-alasan syar'i untuk mengecualikan seseorang dari hukum asalnya. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan sekali lagi mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah insyaallah yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita, yang mudah-mudahan catatan amalan kebaikan kita hari demi hari semakin berat timbangannya, dan sampai akhirnya kita menjadi kelompok ashabul yamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.